Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Matilah Lao Su. Tan Yun melakukan tendangan voli dengan kaki kanannya, menendang pintu pria tua itu dengan kekosongan yang hancur. Ledakan. Tiba-tiba, kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala, yang kehilangan kaki dan kepalanya, secara brutal dan kejam diledakkan oleh Tan Yun sebelum dia mendarat. Pada saat ini, Tan Yun berdiri rendah, melihat tubuh para murid di sekitarnya, amarahnya akan meledak di dadanya. Desir-desir, air mata berkedip di mata indah ketujuh gadis itu, melayang di belakang Tan Yun di udara. Bahkan Raja Beruang Naga Tianluo yang mengikuti dengan cermat, murid-muridnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini, Dongguo Kunlun tidak marah karena kematiannya sendiri. Sebaliknya, dia melihat penampilan Tan Yun, Seven Daughters, dan Tianluo Long Xiong Wang, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Hahaha. Setelah Dongguo Kunlun tertawa, tatapannya jatuh pada ketujuh wanita itu, dan dia menelan ludahnya dan tersenyum keras. Tan Yun, aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk menembus sepatu besiku. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Hari ini kamu tidak bisa lepas dari sayapmu. Setelah itu, Dongguo Kunlun Chow berada di belakang 6 pria kuat di Eclosion Stage 9 dan 128 di Eclosion Stage 4 hingga 8. Dengan tangan besar melambai, beruang naga Tianluo itu adalah orang dewasa tingkat 10, dan Eclosion tahap ke-9, berikan wakil ini pemilik istana menghancurkannya. Adapun Tan Yun dan 7 wanita cantik yang ada di seluruh negeri, mereka tidak diizinkan untuk membunuh. Setelah mereka ditangkap, mereka akan memberikan Tan Yun ke istana mendalam 6 surga untuk menerima hadiah. Adapun 7 wanita cantik kecil ini, hahaha, mereka semua cowok. Tuan Istana. Pada saat itu, wakil Raja Istana akan mengendalikan 7 wanita pada saat yang sama dan menikmati rasa takjub tertinggi. Semua perkasa berkata serempak, bawahan mematuhi perintah. Begitu suara itu jatuh, 6-9 kemampuan hebat dari tahap eklosion memimpin dalam berubah menjadi 6 bayangan, dan membunuh Raja Naga dan beruang di belakang Tan Yun. Pada saat ini, ketika ketujuh gadis itu mendengar bahwa Dongguo Kunlun sangat mempermalukan dirinya sendiri, mereka semua membunuh mereka. Dan Tan Yun, yang lebih marah, meraung, hal tua, aku bersumpah untuk membiarkan kalian semua bertahan dan mati. Tan Yun meraung dengan cantus mata retak, dan memimpin untuk bergegas menuju 6 Eclosion Realm 9 Master yang telah terbunuh. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Dalam sekejap, 6 Tan Yun muncul di depan 6 sesepuh 9 lapis di alam bulu pada saat yang sama dari kehampaan, dan kemudian menutupi 6 orang dengan telapak tangan yang berat. Kaca, kaca. Tiba-tiba, semburan retakan tulang yang jelas dan cepat terdengar. Tangan tua. Tidak, lengan tua. Kaki tua, bantu wakil Raja Istana. Petik 2 petik 2. 6 lelaki tua dari bawah langit meratap seperti babi. Bum 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 bum. Segera, ketika 6 gouge tumpul terdengar, 6 tetua mengeluarkan semburan panah berdarah dari mulut mereka, menabrak gunung ribuan kaki jauhnya. Melihat lekat-lekat, Dongguo Kunlun membuka matanya lebar-lebar, dan matanya menunjukkan ekspresi takjub. Para tetua lainnya dari lapisan ke-4 hingga ke-8 dari alam eklosion gemetar dan menggigil. Karena mereka melihat bahwa 6 orang dari lapisan ke-9 alam eklosion memiliki tangan dan lengan yang patah, dan tulang putih berdarah memacu kulit mereka. Pada saat yang sama, kaki ke-6 orang itu hilang. Dada ke-6 orang itu runtuh dalam-dalam, dan tulang rusuk yang patah menembus dada mereka. Sehat. Rasa sakit. 6 orang yang kehilangan kaki mereka, tangan dan lengan mereka dihapuskan, 7 lubang mereka berdarah, dan mereka mengucapkan rasa sakit yang lemah di pegunungan, mengejangkan tubuh mereka, menatap Tan Yun yang berdiri di langit, mata berdarah mereka mengungkapkan ketakutan yang tak terkendali. Mereka tidak bisa mengetahuinya. Mereka berenam menghadapi semut 5 kali lipat di alam eklosion, tetapi mereka sangat lemah dan menyedihkan, sangat rentan. Subing, ingat, orang-orang ini semua ditinggalkan. Setelah Tan Yun berteriak, sosoknya yang bergerak sangat cepat, suara terbang melintasi langit seperti panah tajam yang melolong, dan semua orang di istana tak terukur hanya merasakan bunga di depan mereka, seolah-olah Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya mendesir dan bunuh diri. Oke, 7 mata indah Sen Subing sangat menakjubkan untuk membunuh, memegang pedang terbang di tangan mereka, berubah menjadi bayangan yang indah,
seperti 7 dewa pembunuh yang turun ke dunia, mengikuti pembangkit tenaga listrik istana Tan Yun Chao yang tak terukur. Mengaum, ukuran Raja Tianluolong Qiong tiba-tiba melonjak hingga 900 kaki, memegang sepasang palu gelap, tubuhnya yang seperti gunung menghancurkan kekosongan, memandang Dongguo Kunlun, dan membunuhnya. Pada saat ini, Dongguo Kunlun memiliki wajah muram dan tersenyum muram, jangan takut. Menurut wakil pemilik istana ini, 7 wanita ini hampir semuanya adalah wanita Tan Yun. Jika Anda menangkap satu orang, Tan Yun akan memilikinya, untuk melakukannya. Adapun beruang naga ini, diserahkan kepada wakil raja istana. Segera, Dongguo Kunlun melakukan teknik pemurnian istana Zhen Yougong yang tak terukur, iblis yang tak terukur. Merayu, embusan angin menderu, langit seperti menangis, dan semburan energi magis ungu menyembur dari tubuh Dongguo Kunlun. Tiba-tiba, tubuh Dongguo Kunlun melonjak hingga 20 kaki. Apa yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa ketika ukurannya melonjak, penampilannya yang berusia 90 tahun kini telah berubah menjadi pria paruh baya yang kekar. Ledakan. Saat Raja Beruang Naga Tianluo menabrak udara, Dongguo Kunlun berteriak dengan marah, gas ungu datang dari timur, telapak tangan Dewa Ungu. Saat telapak tangan raksasa Dongguo Kunlun menabrak bagian atas palu raksasa, tiba-tiba, energi magis ungu, seperti udara dari luar langit, menembus ke bawah dari kehampaan dan berubah menjadi telapak tangan raksasa ungu setinggi 100 kaki. Di palu yang hancur, boom, dalam suara gemetar, ketika telapak tangan raksasa ungu runtuh, murid raksasa Raja Beruang Tianluolong mengungkapkan warna horor. Tetapi melihat palu raksasa itu terlepas dari telapak tangan kanannya dan terlempar ke udara oleh sebuah telapak tangan, kulit telapak tangan kanannya yang tebal retak, memperlihatkan tulang metakarpal yang besar. Ini menunjukkan bahwa Dongguo Kunlun sangat kuat. Nenek beruang, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Setelah menyempurnakan sumber kekuatan ilahi rok bersayap emas, kekuatan Tianluolong Xiong Wang telah meningkat pesat. Pada saat ini, ia telah benar-benar membangkitkan keinginan suka berperang jauh di dalam hatinya. Giant Hammer dan Dongguo Kunlun bertarung bersama. Satu orang dan satu binatang mengalahkan langit dengan samar, dan tanah itu runtuh. Di sisi lain, karena kecepatan Tan Yun yang sangat cepat, sepertinya Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke pembangkit tenaga listrik istana Anda yang terberkati. Tiba-tiba, darah berceceran dan menodai kekosongan, dan tunggul terbang secara horizontal, dan kaki dan lengan 36 pria kuat dari lapisan ke-8 alam bulu ditiup oleh Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmeng-nya. Dan segera melirik selusin orang yang kuat, ekspresinya lamban. Tan Yun telah sering berkedip dari sisi lebih dari selusin pria kuat. Dengan setiap kilatan, 5 jari tangan kanan Tan Yun menusuk dada seorang pria kuat dengan darah di tangan kanannya. Setelah dia mengeluarkan beberapa tulang rusuk berdarah, dia melakukan backhand lagi. Hancurkan semua tulang rusuk yang tersisa dengan telapak tangan Anda, merusak organ dalam Anda. Lusinan orang kuat menyemburkan darah, dan sekarat untuk jatuh di pegunungan. Pada saat ini, orang kuat yang tersisa dari lapisan keempat hingga ketujuh dari alam eklosion, mematuhi perintah Dongguo Kunlun, dan menuju ke putri ketujuh Sen Subing. Mereka juga percaya bahwa selama mereka menangkap wanita seperti bunga hidup-hidup, Tan Yun pasti akan menangkapnya. Dalam pandangan mereka, 7 wanita hanyalah tingkat keempat dan kelima dari alam eklosion, dan mudah untuk menangkap 7 wanita hidup-hidup. Tetapi ketika mereka mengepung 7 gadis, mereka benar-benar ngeri. Karena mereka menemukan bahwa mereka menghadapi 7 gadis yang lemah dan menyedihkan. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Menghadapi pengepungan, 7 gadis tidak perlu menggunakan cara terkuat sama sekali, hanya kecepatan yang bisa lolos dari serangan semua orang. Memukul. Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu, dengan tergesa-gesa melintasi cahaya pedang dan cahaya pedang musuh yang menyilaukan dan merobek-robek. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia memotong musuh yang menyerangnya dengan pedang dengan tangan kanan. Sen Suzhen, yang mengenakan gaun hitam, terlahir sebagai seorang pembunuh. Dia diserang dengan ganas dan berubah menjadi bayangan hitam. Dalam pengepungan musuh, seperti hantu, setiap pedang menembus dada musuh. Dan memegang pedang seperti kilat, menghancurkan 4 organ internal musuh kecuali jantung, memegang pedang. Tang Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian berkibar dan memotong anggota tubuh musuh seolah-olah masuk dan keluar di lingkungan yang tidak berpenghuni.
Titik titik titik. Pukul, pukul. Tantai Sianer menggunakan sayap suci yang ringan, seperti malaikat kejam yang turun ke dunia, dikelilingi oleh musuh, memegang pedang untuk menyerang musuh yang terkenal. Titik titik titik. Namong Yukin meledak menjadi aura prasejarah kuno dan suci. Dia memegang pedang prasejarah, seperti dewi prasejarah yang melangkah keluar dari prasejarah, dan mulai membunuh musuh. Pembunuhan kejam. Dalam waktu singkat, pembangkit tenaga listrik Yougong yang tak terukur yang membunuh 7 gadis, kecuali 26 yang utuh, semua orang jatuh berdarah di pegunungan, meratap. Wakil Kepala Istana, tolong. Wakil Kepala Istana, tolong. Petik 2 titik 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 petik 2. Pembangkit tenaga listrik berteriak minta tolong, sambil berguling dan bergerak-gerak di tanah yang dingin. Pada saat ini, 26 pria kuat yang utuh seperti sebelumnya benar-benar dikejutkan oleh ketujuh gadis itu. Saat mereka berpencar dan melarikan diri, mereka berteriak ngeri pada Dongguo Kunlun yang bertarung dengan Raja Beruang Naga Tianluo di atas pegunungan. Wakil Palace Master, kekuatan ketujuh wanita ini benar-benar terlalu kuat. Ya, Wakil Raja Istana. Kami sama sekali bukan lawan mereka. Wakil Kepala Istana, apa yang harus saya lakukan? Petik 2 titik 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 petik 2. Kepanikan bawahan terdengar dari telinga, dan Dongguo Kunlun sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Tubuhnya setinggi 20 kaki, berkedip di langit, tiba-tiba melewati Qian Zhang Void, dan menamparkan Raja Beruang Naga Tianluo dengan telapak tangan. Bang! Wow! Dengan suara retak yang berat, dada Raja Beruang Tianluolong menjadi berbulu dan daging serta darahnya pecah. Dengan wow Raja Beruang Naga Tianluo, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, tubuh setinggi 900 kaki itu jatuh ke dalam kehampaan seperti meteorit besar, boom. Jatuh ke tanah. Tuan, tolong, aku akan mati. Tianluolong Qiongwang sekarat, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Tan Yun, yang sedang bersiap untuk menyelamatkan Raja Beruang Naga dalam kehampaan, tiba-tiba mendengar suara Raja Beruang Naga di benaknya, Tuan, saya berpura-pura. Saya akan memegang benda lama ini terlebih dahulu, dan setelah Anda menghancurkannya, semua musuh, kamu akan datang dan membantuku. Mendengar ini, Tan Yun berubah menjadi bayangan, mengejar dan membunuh lebih dari 20 pria tua. Pada saat ini, Kuo Kunlun di timur tengah dari langit berteriak dengan marah, banyak hal yang tidak berguna. Lebih dari 100 orang tidak dapat menangani bahkan 7 wanita. Kamu lebih dari 20 orang, semua melarikan diri ke wakil Raja Istana ini. Wakil Raja Istana ini pertama-tama membantai beruang naga ini, dan kemudian membantumu. Energi iblis ungu di tubuh Dongguo Kunlun mengepul, menuju Raja Beruang Tianluolong yang tampaknya sekarat di pegunungan, melepaskan tembakan, matilah. Ketika Dongguo Kunlun muncul ribuan kaki di atas Raja Beruang Naga Tianluo, telapak tangannya yang besar melayang ke udara di bawah. Berdengung. Tiba-tiba telapak tangan ungu setinggi 300 kaki berubah menjadi kehampaan. Ledakan. Ketika telapak tangan raksasa ungu muncul, puluhan ribu mil di sekitar kekosongan tiba-tiba dipenuhi dengan retakan di ruang gelap gulita seperti jaring laba-laba. Kemudian telapak tangan raksasa ungu dengan kekosongan yang runtuh. Kepala Cao Tianluolong Xiong Wang tertembak. Kekuatan telapak tangan mengguncang dunia dan hantu menangis. Yue yang kuat menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi dalam jarak 1000 mil. Setelah Dongguo Kunlun melambaikan tangan, dia naik ke udara, bersiap untuk menyelamatkan lebih dari 20 bawahan yang terbang ke arahnya. Dia tidak melihat ke arah Tianluolong Xiong Wang. Karena dia sangat percaya diri, beruang naga terkutuk yang telah terluka parah, di bawah kekuatan telapak tangannya sendiri, kepalanya pasti hancur. Quick, pergi ke neraka. Raja Beruang Naga Tianluo yang sekarat, yang kekuatan iblisnya menyerupai sungai bergelombang yang meledak, diam-diam menggambar busur besar dari kehampaan, dan langsung muncul di atas kepala Dongguo Kunlun. Dengan lengan seperti pilar raksasa Optimus, dia mengayunkan sepasang palu raksasa hitam dan meledakkan Dongguo Kunlun yang tak berdaya. Dongguo Kunlun tiba-tiba terkejut, dan setelah terbang melintasi udara dengan kecepatan 300 meter dan menghindari palu kedua Tianluolong Xiong Wang muncul di atas kepalanya. Beruang bodoh yang tercela, ingin membunuh wakil Raja Istana ini, kamu dengan bodohnya bermimpi. Dongguo Kunlun, yang tidak bisa mengelak, berteriak, mengangkat telapak tangan kanannya ke atas, dan dengan tegas berkata, iblis ungu menghancurkan segel abadi. Segera, jejak ungu besar energi iblis meledak ke langit dari telapak tangan kanan, dan menghantam palu besar. Bang! Wow!
Tiba-tiba, setan ungu Misian Yin terkoyak, dan Dong Guo Kunlun juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke jarak yang sangat jauh. Dia melihat segel besar yang berubah menjadi sampah di langit, dan ketika hatinya sakit, suara putus asa datang dari langit yang jauh. Bantu Wakil Raja Istana. Wakil Kepala Istana, kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan benar-benar terlalu kuat. Oh tidak, petik 2 petik 2. Dong Guo Kunlun mengikuti prestise, tetapi melihat lebih dari 20 bawahan, Tan Yun, yang sangat dibayangi, mengenai dada. Buk-buk. Setelah itu, lebih dari 20 bawahan menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh ke gunung dari kehampaan, dan tidak bisa bangun lagi. Desir-desir. Detik berikutnya, Tan Yun, Shen Subing, dan Shen Suzhen memimpin dalam tendangan voli, dan mereka dipisahkan dari langit oleh langit, Raja Naga dan Beruang, mengepung Dong Guo dan Kunlun. Pada saat ini, Tan Yun memberi Subing, Suzhen, dan Tang Mengya, Yukin, Xianer, Xiao, dan Sue Zian yang akan datang, berkata, ayah mertua Su mengatakan sebelumnya bahwa ada 90 tahun orang tua memegang jimat serangan, menyerang pintu rahasia alam rahasia jiwa. Orang tua itu pasti orang ini. Untuk mencegah agar jimat di tangan orang ini tidak dapat digunakan setelah menerobos pintu rahasia, semua orang harus berhati-hati. Pada saat ini, Tan Yun tidak terpesona oleh kebencian. Dia berkata melalui pesan suara, Subing, Suzhen, Yukin, dan Mengyao adalah 5 lapisan alam bulu. Kamu tinggal bersamaku dan Raja Beruang Naga untuk mengepung Dong Guo Kunlun. Zian, Xiao, Xianer, kamu hanya tahap keempat dari tahap eklosion. Kamu mundur dan merawat lebih dari 100 musuh yang terluka parah. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Zian, Xiao, dan Xianer dengan cepat mundur setelah mendengar ini. Pada saat ini, Dong Guo Kunlun melihat sekeliling Tan Yun, Subing, Suzhen, Yukin, Mengying, dan Tian Luo Long Xiong Wang. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu yang bisa membunuh wakil Raja Istana dengan 5 semut 5 kali lipat di alam berbulu dan beruang bodoh. Kamu sangat aneh. Dong Guo Kunlun tertawa terbahak-bahak, hari ini, wakil Raja Istana, biarkan kamu merasakan kehebatan eklosion realem Dzogchen. Dari sudut pandang Dong Guo Kunlun, dia tidak menempatkan Tan Yun dan keempat putrinya di matanya. Menurutnya, seberapa kuat Tan Yun dan keempat wanita itu melompati tantangan, apakah mereka masih bisa menjadi lawan mereka? Sebelum Dong Guo Kunlun berbicara, Tan Yun tiba-tiba menggunakan murid surgawi Hongmeng, dan 2 cahaya merah misterius keluar dari murid bintang, yang menembus mata Dong Guo Kunlun. Jiwa Tan Yun sekarang 10% lebih kuat dari Dzogchen biasa dan jiwa perkasa. Tiba-tiba, pikiran Dong Guo Kunlun mengejang, dan saat dia merasa pusing, Tan Yun mengambil kesempatan itu, mengambil langkah melintasi jarak jauh, dan memukul dada Dong Guo Kunlun dengan pukulan. Pada saat kritis ini, Dong Guo Kunlun terbangun dari kesurupan. Setelah tubuhnya yang setinggi 20 kaki ribu kaki tiba-tiba mengeluarkan pukulan, telapak tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan kelima jarinya menyemburkan energi magis ungu yang mengepul, mendorong ke arah Tan Yun. Saat telapak tangan didorong keluar, kekosongan itu segera runtuh, membentuk lubang hitam dengan radius ribuan mil. Telapak tangan kiri ungunya yang bergelombang tampak sangat mempesona. Tubuh api Hongmeng. Setelah Tan Yun merasakan nafas yang kuat dari telapak tangan Dong Guo Kunlun, tiba-tiba, ukurannya melonjak menjadi raksasa 300 meter, seperti magma raksasa, dengan pukulan yang didorong ke depan, dia melemparkan pukulan. Ledakan. Ketika telapak tangan bertemu, tiba-tiba, badai energi besar meledak seperti awan nebula, menyebabkan kekosongan 30.000 mil hancur seperti keramik. Kaca, kaca. Oh tidak, wakil kepala istana telah mempraktikkan teknik istana, monster yang tak terukur, bagaimana mungkin tidak sekuat tubuh fisikmu. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Dong Guo Kunlun membuat suara yang tragis dan mengejutkan, tetapi telapak tangan kirinya yang dia yakini tidak terkalahkan. Di bawah pukulan besar Tan Yun, darah memercik dan seluruh telapak tangan kiri terbuka. Tidak hanya itu, setelah Tan Yun mengalir ke lengan kirinya dengan pukulan, seluruh lengan kiri sepanjang 5 kaki pecah berkeping-keping. Sebaliknya, seluruh kepalan tangan kanan Tan Yun masih utuh. Puf engah. Dong Guo Kunlun mengepulkan 3 suap darah berturut-turut, dan tubuhnya terlempar ke udara. Begitu Tan Yun bermain melawan lawan,
dia bisa menilai bahwa Dongguo Kunlun hanyalah kekuatan besar dari eklosion realem Dzogchen biasa, jelas bukan lawannya. Ketika Tan Yun berubah menjadi bayangan, wajahnya berubah tiba-tiba. Tapi melihat Dongguo Kunlun Universe Ring melintas, jimat raksasa setinggi ratusan kaki, keluar dari udara tipis. 6 istana surgawi 13 lantai diukir pada jimat raksasa, 4 di antaranya redup, dan hanya 2 yang memancarkan aura keagungan. Tan Yun melihat sekilas 6 istana surgawi ini, itu adalah alam abadi 6 surga, istana abadi 6 surga yang berdiri di luar kamar tidur Kaisar abadi 6 surga. Selain itu, jimat raksasa istana peri 6 hari ini adalah jimat peri kelas menengah yang nyata. Tan Yun tiba-tiba mengerti bahwa alasan mengapa pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi rusak adalah karena jimat raksasa istana abadi Liu Tian. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa jimat ini hanya bisa dilemparkan 6 kali, dan setiap kali dilemparkan, istana peri di dalam jimat itu akan redup. Sekarang ada 2 istana peri di jimat, masih bergelombang, menunjukkan bahwa jimat ini masih bisa melakukan 2 serangan. Setiap serangan sangat kuat. Tepat ketika Tan Yun khawatir, Dongguo Kunlun, yang kehilangan lengan kirinya, meraung, "Anak Tan Yun, bukankah kamu kuat secara fisik? Itu bagus. Kamu hanya memiliki rasa, jimat ini luar biasa. Talisman Istana Abadi 6 Surga, bunuh wakil kepala istana ini." Tiba-tiba, di dalam jimat istana peri 6 hari yang sangat besar, memancarkan aura jalan besar, meledak dengan cahaya cemerlang. Ledakan. Ketika langit bergetar, di dalam talisman istana abadi 6 surga, hantu istana abadi setinggi ribuan kaki terbang keluar, dan terbang ke arah Tan Yun dengan keras. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. "Aku bertarung denganmu." Tangan raksasa Tan Yun mengangkat pedang pembunuh ilahi Hongmeng, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya disuntikkan dengan gila ke dalam pedang, dan dengan gelombang tiba-tiba, dia melakukan pembunuhan ilahi Hongmeng. Berdengung. Kekosongan itu seperti gelombang, bayangan pedang Hongmeng 3000 Zhang yang berkabut menghancurkan kekosongan dan tiba-tiba menabrak bayangan virtual istana abadi Qianzhang. Ledakan. Ketika suara keras mengguncang gendang telinga, pukulan terkuat Tan Yun dari seni pedang Excalibur Hongmeng terlalu lemah untuk menghadapi hantu istana peri. Setelah hantu istana abadi Qianzhang menghancurkan bayangan pedang Hongmeng, auranya hanya melemah 3 poin, masih meledak menuju Tan Yun yang tak terhindarkan. Mengaum. Ada raungan seperti binatang di tenggorokan Tan Yun. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan dao surgawi di tubuhnya, seperti ular piton raksasa, melilit lengannya dan mencoba yang terbaik untuk menghadapi hantu istana peri. Kiki menabrak hantu istana peri. Ledakan. Tiba-tiba, hantu istana peri mendorong Tan Yun kembali ke langit, dan Tan Yun melawan tinju hantu istana peri selama retret, seperti pasir di langit, dalam kekuatan hantu istana peri, inci demi inci dimusnahkan. Tan Yun, saudara ipar. Petik 2. Kecuali ekspresi keterkejutan Sen Suzhen, para wanita lain menangis dengan sedih. Ketika tangan dan lengan Tan Yun hancur, kekuatan hantu istana peri tiba-tiba jatuh dan mengenai dada Tan Yun. Retakan. Beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun menjadi hancur, organ dalamnya bergetar hebat, dia menyemburkan beberapa suap darah. Dan tubuhnya setinggi 300 meter. Ledakan. Setelah menembus puncak yang megah, dia jatuh ke tanah. Tan Yun, yang kehilangan lengannya dan terluka parah, memiringkan kepalanya ke tanah, tubuhnya berkedut dan kepulan darah di mulutnya terus menyembur. Tan Yun, yang terluka parah, tahu betul bahwa jika dia tidak mengolah tubuh api Hongmeng ke tahap ke-10 dari tahap kecil, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak inferior yang sebenarnya dengan satu pukulan, jika tidak, hantu itu akan hanya 1000 kaki dalam sekejap, Anda dapat membuat tulang dan jiwa Anda sendiri hancur. Pada saat ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras, mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan berteriak sambil menyemprotkan darah. Subing, Suzhen, Yukin, Mengbo, simbol istana peri 6 hari itu benar-benar abadi kelas menengah. Jimat tingkat, kamu juga dapat memainkan serangan terakhir, dan tidak ada kekuatanmu yang dapat menahan pukulan jimat ini. Kemari. Mendengar itu, keempat wanita itu buru-buru lari ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Dongguo Kunlun, yang telah kehilangan lengan kirinya, meraung ke langit, Tan Yun lain-lain, kamu menghancurkan lengan wakil kepala istana ini, wakil istana ini terutama membunuh kalian 4 wanita. Kalau begitu wakil raja istana, aku akan menangkapmu hidup-hidup,
biarkan kamu melihat bagaimana wakil Raja Istana menggertak 3 wanita cantik kecil lainnya. Setelah Dongguo Kunlun berbicara, kilau haus darah terungkap di matanya yang berlumpur. Jimat Istana Abadi 6 Surga, bunuh mereka untuk orang tua itu. Ledakan. Segera, di dalam jimat 100 sang raksasa, tiba-tiba terbang keluar dari hantu Istana Abadi Qianzhang terakhir, dengan kekosongan yang runtuh, berguling ke arah Suzhen, Subing, Mengqi dan Yuqin. Kecepatannya sangat cepat sehingga pada kecepatan keempat wanita itu, tidak mungkin untuk bersembunyi. Pada saat kritis ini, Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 900 meter menatap Tan Yun dengan enggan, sedih dan tegas berkata, "Tuan, saya berterima kasih atas kultivasi Anda selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan melindungi ketiga wanitamu dan istrimu serta saudara perempuanmu." Setelah itu, Tian Luo Long Xiong Wang, yang selalu pemalu, meraung, "Meskipun saya pemalu, saya tidak takut mati demi tuanku." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Raja Beruang Naga Tianluo bergegas ke 4 putri Sen Subing seolah-olah dia sudah mati, dan memblokir mereka dengan tubuh daging dan darah setinggi 900 kaki. Tian Luo Long Xiong Wang. Saat air mata keempat wanita itu meneteskan air mata, Tan Yun meraung dengan suara serak. "Dengan tuannya, Tuan tidak akan pernah membiarkanmu mati." Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa, dia tiba-tiba melompat ke langit. Tepat ketika hantu istana peri menghantam dada Raja Beruang Naga, tubuh Tan Yun setinggi 300 meter tiba-tiba muncul di samping Raja Beruang Naga. Ledakan. Tan Yun, yang kehilangan tangannya, menendang Raja Tianluo Longqiong dengan kaki kirinya ke langit, sehingga dia bisa menghindari azab kematian. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun mengangkat kaki kanannya dengan keras, menendang keluar hantu istana peri yang mendekat. Tan Yun. Para wanita menangis begitu banyak sehingga mata mereka kabur karena air mata. Di antara beberapa wanita, Sen Subing, yang merupakan mantan istri Tan Yun, tahu orang seperti apa Tan Yun yang terbaik. Dalam ingatannya, ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme sebelumnya, dia memiliki karakter yang persis sama dengan kehidupan ini, dan dia masih sangat penyayang. Jaga bawahanmu, agar bawahannya putus asa, bahkan dalam bahaya. Itu sebabnya Sen Subing percaya bahwa ketika Tan Yun dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, ada begitu banyak bawahan yang lebih suka dibunuh oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme daripada menyerah. Dia tahu bahwa Tan Yun selalu memiliki hati yang tulus dan baik hati, dan hati yang cemburu. Dia tahu bahwa suaminya, suatu hari di masa depan, tidak hanya akan mampu melampaui masa lalu ketika dia menaklukkan surga dan dunia, tetapi kepribadiannya juga akan menangkap semua makhluk. Tuan, Raja Beruang Naga Langit, yang ditendang, menatap kosong pada manusia yang menyelamatkannya, dan menangis seperti anak kecil. Hari ini, ia memahami bahwa manusia ini, tuannya sendiri, benar-benar melindungi dirinya sendiri dengan nyawanya. Pada saat yang sama, 7 raja di Menara Suci yang indah di telinga kanan Tan Yun juga tersentuh. Mereka tahu bahwa dalam hidup mereka, mengikuti Tan Yun akan menjadi kebahagiaan dan keberuntungan terbesar mereka. Tanpa kultivasi master, dia masih terjebak di alam rahasia Huangfu, dan tidak ada langit sepanjang hari. Mereka juga tahu bahwa jika mereka dalam bahaya, tuan mereka juga akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Tepat ketika para wanita dalam kesedihan, Tan Yunxing mencoba yang terbaik untuk menendang kaki inferior yang sebenarnya, dan dia dan hantu istana abadi Qianzhang telah hancur bersama. Bang, klik, klik. Kaki kanan Tan Yun dipukul dan diledakkan oleh hantu istana peri tanpa ketegangan. Kemudian, tulang dan daging anak sapi itu meledak dan menyebar ke perut bagian bawah. Mengaum. Tan Yun kehilangan lengannya, fitur wajahnya sangat terdistorsi karena rasa sakit, dia mengeluarkan raungan marah, kaki kirinya tiba-tiba bergerak menuju hantu istana peri, dan menendang keluar lagi. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan ledakan hantu istana peri, dia pasti akan mati. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Ji Di, berikan padaku. Pada saat yang sama, hati Tan Yun berteriak, dan segera, 7 pedang ilahi luar biasa yang melayang di benaknya, pada saat yang sama, meledak dari alis Tan Yun, dengan keras menusuk hantu istana peri. Dang dang dang, di tengah percikan-percikan api, hantu istana peri menghantam 7 pedang suci dan menghantam kaki kiri Tan Yun. Kaca, kaca, darah memercik, daging dan darah beterbangan, ketika kaki kiri Tan Yun pecah berkeping-keping,
Tan Yun berteriak, Raja Beruang Naga Tianluo, Palu di sini. Hampir pada saat yang sama, Sen Subing berkata dengan tegas, Saudari, cepatlah ke Feijian. Sejak saat itu, Tianluo Long Xiongwang mengambil 2 palu raksasa gelap, menembus ribuan kaki kekosongan, dan membombardir hantu Qianzhang. Ledakan. Kedua palu raksasa itu diterbangkan oleh hantu istana peri. Dang dang dang. 7 Feijian perempuan dengan keras menikam hantu istana peri dan juga terlempar ke udara. Namun, pada saat ini, hantu istana peri menjadi semakin lemah, dan kekuatannya anjlok, sehingga 7 pedang terbang perempuan tidak dihancurkan oleh hantu istana peri. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat hantu istana abadi, itu tidak dapat menghancurkan pedang prasejarah Nangong Yukin. Dengan bantuan dari Tianluo Long Xiongwang dan Qin Fei, ketika kaki kiri Tan Yun hancur seperti kaki kanannya, kekosongan istana abadi akhirnya runtuh. Tapi Tan Yun, yang kehilangan tangan dan kakinya, menyemburkan darah dan jatuh ke gunung. 7 wanita dengan cepat menukik ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Dong Guo Kunlun, yang kehilangan lengan kirinya, melangkah ke udara, dan murid raksasa itu mengungkapkan arti harga diri, dan berkata dengan tajam. Tan Yun, dan kecantikan kecil Huang Fu Sengsong. Wakil pemilik istana ini harus mengatakan, Huang Fu Sengsongmu benar-benar membuka mata wakil pemilik istana ini. Pertama-tama, jika bukan karena penguasa istana dari istana mendalam 6 surga, berikan wakil penguasa istana ini jimat istana abadi 6 surga, jika tidak maka tidak akan rusak selama 10 atau 8 tahun, pintu alam rahasia dari ranah rahasia jiwa. Kedua, wakil raja istana awalnya berpikir bahwa selama dia membuka pintu alam rahasia, dia akan mampu membunuh lebih dari 20 juta murid di alam rahasia jiwa ilahi, tetapi wakil raja istana tidak pernah menyangka bahwa dia hanya akan membunuh lebih dari 1 juta murid. Akhirnya, anak Tan Yun, wakil raja istana ini mengakui bahwa dia benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan menghapus lengan wakil raja istana ini dengan kekuatan 5 kali lipat dari alam bulu. Setelah jeda, Dong Guo Kunlun tertawa liar, meskipun Anda menghapus lebih dari 130 orang di Yougong tanpa batas saya, bagaimana dengan itu? Wow hahaha, kamu masih kalah pada akhirnya. Tan Yun, wakil raja istana ini akan menangkapmu, dan kemudian. Dong Guo Kunlun memandang ketujuh putri Sen Subing, menjilat bibirnya dengan ekspresi sedih. Kalau begitu, wakil istana terutama di depanmu, cicipi wanitamu. Setelah wakil raja istana ini bermain cukup, aku akan mengirimmu ke raja istana Sangguan untuk menerima hadiah. Setelah itu, Dong Guo Kunlun bergegas menuju 7 wanita di udara. Tan Yun, yang kehilangan anggota tubuhnya saat ini, memelototi Dong Guo Kunlun, bajingan tua, aku tidak tahu siapa yang akan membunuhmu, jangan terlalu senang. Setelah itu, Tan Yun berteriak, Subing, kamu, Tian Luolong, Raja Beruang, dan Yukin adalah yang terkuat. Kalian bertiga akan menyerangnya. Xianer, kamu wakil penyerang, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Kamu bisa menundanya selama mungkin. Itu tuannya. Raja Beruang Naga Tianluo, Sen Subing, dan Nangong Yukin masing-masing menunjukkan kekuatan gaib mereka untuk membunuh Dong Guo Kunlun. Tan Yun, yang jatuh dalam genangan darah, mengorbankan menara suci yang indah dalam satu pikiran, dan mengirimkan suara ke Raja Kelabang yang haus darah di lantai 12, saya ingin masuk untuk pulih dari cedera saya, ke lantai 12, dan kemudian ke latihan di lantai 5. Bawahan patuh. Raja Kelabang yang haus darah terbang keluar dari lantai 12, meluncur di sekitar tubuh yang lumpuh, membungkus Tan Yun, membawa Tan Yun ke lantai 12 dan pergi. Tan Yun berbaring di lantai 12, dan pintu menara tiba-tiba tertutup dalam pikirannya. Tiba-tiba, energi spiritual menjadi sepadat kabut di siang hari. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan cepat pulih dari luka-lukanya dengan 1 hari di dalam menara setara dengan 8 bulan di luar menara. Wah, Tan Yun, yang terluka parah, memiliki pernapasan yang lemah dan cepat, dan lengan dan kakinya yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang rusuk yang hancur di dadanya juga bermunculan seperti rebung setelah hujan. Tan Yun cemas dan diam-diam berkata, suatu hari di luar waktu, 240 hari di dalam menara. 1 jam di luar menara, 20 hari di dalam menara. Dengan cederaku, aku bisa pulih paling lama dalam 5 hari. Itu juga berarti bahwa dunia luar dapat pulih hingga 2 menit.
Tan Yun segera mentransmisikan suara ke wanita dan Tian Luolong Xiong Wang, kamu hanya perlu bertahan selama 2 saat. Setelah transmisi suara, Tan Yun pulih dari luka-lukanya, dan pada saat yang sama menyelimuti dunia luar melalui kesadaran spiritual untuk memahami pertempuran. Di luar menara, di langit, Kunlun Dongguo, yang kehilangan lengan kirinya, berduel gila dengan Raja Beruang Naga Tian Luo dan 7 putri. Namong Yukin memegang pedang prasejarah dan menggunakan seni pedang prasejarah. Tiba-tiba, cahaya pedang 1000 zang yang dipenuhi dengan aura prasejarah, merobek awan dan menghancurkan kekosongan, dan menelannya ke arah Dongguo Kunlun. Agar wakil Raja Istana ini hancur, Dongguo Kunlun melambaikan telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba, 100 zang telapak tangan iblis ungu, setelah dengan keras mengalahkan cahaya pedang yang dominan, dia menepuk Namong Yukin. Kemanapun telapak tangan raksasa itu lewat, ruang itu bergemuruh dan runtuh. Nyonya Tuan, hati-hati. Raja Beruang Naga Tian Luo muncul dari udara tipis di depan Namong Yukin, mengayunkan palunya, dan menghancurkan telapak tangan iblis ungu besar, dan kemudian dengan agresif membunuh Dongguo Kunlun lagi. Su, Ho. Pada saat ini, Tantai Sianer mengepakkan sayap cahaya suci dan menggunakan seni pedang abadi. Dalam sekejap, 9 pedang yang berisi kekuatan surga kuno dan kekuatan cahaya besok, pembunuhan Dongguo Kunlun yang agung dan agung ke segala arah. Boom, boom. Di langit gemetar, Dongguo Kunlun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba 1000 cengkeraman ungu, berpusat di tubuhnya, mekar seperti lotus ungu langit, menelan kekosongan seluas 90.000 meter persegi. Tiba-tiba, 9 lampu pedang Sianer Tantai runtuh. Kemudian, kopling ungu menelan ke arah Tantai Sianer. Kakak, lari. Sen Subing Liying melintas, memegang Tantai Sianer dengan tangan kirinya, dan muncul dengan berbahaya dari jarak 90.000 meter. Detik berikutnya, kekosongan dengan radius 90.000 kaki, benar-benar runtuh di bawah penutup 1000 telapak tangan ajaib ungu. Engah. Sue Zian dan Zhong Wuxiao, bibir mereka berlumuran darah, pucat dan lolos dari jangkauan serangan. Segera setelah itu, mulut Tantai Sianer dipenuhi darah. Ketika dia pertama kali melarikan diri, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memandang Sen Subing dan berkata dengan cemas, Saudari Sen, Sister Suzhen dan Sister Mengya. Tidak, itu masih di dalam. Sen Subing melepaskan Tantai Sianer, dan menasihati, kamu, Zian dan Si Yao ada di luar. Kamu tidak diizinkan masuk. Saudari Yukin, bunuh. Sen Subing dan Namong Yukin bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, mereka mendengar Dongguo Kunlun dan berteriak, ah, telinga wakil Raja Istana. Namun, Sen Suzhen, yang mengikuti Tan Yun sebagai seorang pembunuh, mengabaikan bahaya ribuan telapak tangan yang mengamuk di ruang seluas 90.000 meter persegi, dan muncul dengan berbahaya di atas kepala Dongguo Kunlun, memegang pedang dan menebas ke arah Dongguo Kunlun, kepala. Meskipun Dongguo Kunlun menghindar dengan tergesa-gesa, meskipun dia telah lolos dari pukulan fatal, telinga kiri menghindar dipotong oleh Sen Suzhen. Pergi ke neraka. Dongguo Kunlun meraung, tubuhnya terlempar ke udara dan menepuk bahu kiri Sen Suzhen dengan telapak tangan. Ledakan. Sen Suzhen tiba-tiba meledak ke bahu yang harum, dan seluruh lengan batu giok terbang menjauh dari tubuhnya. Dia menyemburkan darah dan terbang di udara. Jika kamu tidak menyakiti telinga lelaki tua itu mungkin belum membunuhmu, dan aku akan mencintaimu dengan menekanmu di sofa. Dongguo Kunlun menatap tajam dan berkata, sayangnya kamu menyakiti orang tua itu, lalu kamu mati. Saat Dongguo Kunlun yang berdarah melakukan tendangan voli ke arah Sen Suzhen, Tang Meng tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang Dongguo Kunlun. Alkitab Nirvana, Tabernakel Hunyuan. Tangan kiri Tang Mengki menari seperti kilat dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan besar mengembun dengan cepat dari tubuhnya, membentuk sekelompok tempat perlindungan dengan diameter 30 meter, seperti bola transparan yang berkilauan, yang menyelimutinya. Penghancuran Tabernakel Hunyuan. Tang Meng, yang berada di dalam tirai suci Hunyuan, memegang pedang terbang di benaknya. Kayu suci Hunyuan setinggi 30 kaki, seperti bulan terang yang transparan, memancarkan tirai cahaya setinggi 10.000 kaki, mengembang dengan cepat, dan penuh dengan kekosongan yang mengejutkan dalam radius ribuan mil. Di celah ruang, meledak terbuka. Tiba-tiba, tempat perlindungan Hunyuan berubah menjadi sekelompok tirai cahaya yang hancur dengan diameter ratusan meter, merobek kekosongan, dan menelan Dongguo Kunlun yang mengejar Sen Suzhen. Pompa, tiup.
Setia dan tua. Setelah ditelan oleh tirai tipis yang pecah, Dongguo Kunlun sepanjang 20 kaki segera menunjukkan tanda-tanda memar di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Kulit seluruh tubuh terbuka dan berdaging, dan darah berdeguk. Pada saat ini, Sen Subing yang bergegas untuk menangkap Sen Suzhen yang terlempar ke udara di udara, dengan air mata di matanya yang indah, "Kakak, apakah kamu terluka parah?" "Kakak, aku baik-baik saja, jangan khawatir tentang aku, pergi dan bantu Meng Chao." Sen Suzhen, yang kehilangan lengan kirinya, berkata dengan pucat. Oke, setelah Sen Subing melepaskan Sen Suzhen melarikan diri ke kejauhan dengan terlatih-tatih. Sen Subing menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu, dan tubuhnya menjadi transparan dan menghilang. "Gadis yang mati, lelaki tua itu akan membunuhmu." Dongguo Kunlun, yang penuh memar, berbalik dan bergegas ke Tang Meng. Tang Meng buru-buru mundur dan mundur. Ketika Dongguo Kunlun hendak mengejar Tang Meng, Namong Yukin memegang pedang prasejarah, membawa pedang prasejarah, dan membunuhnya dari sisi kiri Dongguo Kunlun. Sial, ketika Dongguo Kunlun tiba-tiba menoleh untuk menghindari, Tang Mengki berhasil melarikan diri. Dongguo Kunlun, yang cemas dan frustrasi, terkunci di Tang Mengki dengan kesal dan berubah menjadi sosok ungu, tiba-tiba muncul di sebelah Tang Mengki dan melemparkan tinjunya ke Tang Mengki. Tidak ada keraguan bahwa Tang Meng akan mati. Pada saat ini, ekor Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba membungkus Tang Mengguo, dan sementara Tang Mengguo tiba-tiba terlempar ke udara, Raja Beruang Naga Tianluo mengayunkan palu raksasa hitam dan meledakkan tinju raksasa Dongguo Kunlun. Ketika Dongguo Kunlun menghadapi palu yang menghancurkan, dia terkejut dengan keringat dingin. Ketika dia buru-buru berhenti dan mundur, tiba-tiba, niat pedang dingin datang dari belakangnya. Tapi Sen Subing tiba-tiba muncul, memegang pedang dengan kepulan darah, menusuk punggung Dongguo Kunlun dengan dalam. Engah! Kunlun Dongguo mengeluarkan darahnya dan meraung, "Orang tua itu harus mencubit lalat sialanmu sampai mati." Dongguo Kunlun tiba-tiba terbang kembali ke arah Sen Subing tanpa melihat ke belakang, dan setelah mengejar Sen Subing, dia menamparkan Sen Subing. Ketika Sen Subing memegang pedang untuk memotong telapak tangan kanan Dongguo Kunlun memutar tinjunya dengan telapak tangan kanannya, dan lengan kanannya membelok dengan tiba-tiba untuk menghindari pedang, membombardir dada Sen Subing. Dada Sen Subing runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya yang lembut tanpa tulang diledakkan seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke pegunungan. Ketika dia mencoba berjuang untuk bangun, dia tetap tidak bisa berdiri. Pergi ke neraka. Dongguo Kunlun, yang tingginya 20 kaki, menyerah mengejar dan membunuh orang lain. Dia turun dari langit dan menginjak Sen Subing dengan kakinya yang besar. "Kakak Sen, lari. Kakak, hindari itu." Para wanita dan Sen Suzhen yang terluka parah berteriak sambil menangis. Hahaha. Dongguo Kunlun tertawa terbahak-bahak, dia sudah mati. Pada saat kritis ini, raungan histeris Tan Yun datang. Dari dalam Linglong Sein Tower tidak jauh dari Sen Subing, "Yang mati itu bukan istriku, tapi kamu." Membunuh. Ledakan. Detik berikutnya, ketika pintu menara 12 lantai terbuka, Tan Yun, yang belum sembuh, muncul seperti panah tajam yang terbang rendah di langit dan langsung muncul di depan Sen Subing. Sejak Tan Yun memasuki menara hingga saat ini, waktu di luar hanya berlalu beberapa saat, jadi Tan Yun, yang belum pulih dari cederanya, telah menumbuhkan lengan, tangan, kaki, dan kakinya lagi. Tapi anggota tubuhnya hanya tulang seperti magma, dia belum menumbuhkan darah. Hancurkan untuk Laozi. Tan Yun menopang kaki kirinya di tanah, hanya kaki kanan kerangka, dan tiba-tiba bergerak ke arah kaki raksasa yang diinjak Guo Kunlun melawan Sen Subing. Retakan, retakan. Ketika suara tulang pertama terdengar, tulang kaki kanan Tan Yun langsung patah. Saat suara kedua terdengar, betis kanan Dongguo Kunlun juga patah. Ah, kaki tua. Suara teriakan Dongguo Kunlun baru saja terdengar, kekuatan surgawi tubuh Tan Yun yang agung bergegas ke tangan dan 10 jari yang tidak berdaging. Tan Yun memutar cakarnya dengan kedua tangan, dan menari lengannya untuk meraih dada Dongguo. "Kamu menyakiti wanitaku, aku akan merobekmu hidup-hidup." Mata Tan Yun merah, dan dia melupakan rasa sakit dari patah kaki. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah merobek lelaki tua di depannya. Memukul. Dada Dongguo Kunlun yang awalnya berdarah, dicakar Tan Yun, langsung tertembak darah, dan daging dan darah jatuh ke dadanya. Pergi ke kematian. Dongguo Kunlun menahan rasa sakit di dadanya,
melayang ke udara, baru saja akan mengambil napas, dan ketika dia membersihkan Tan Yun dan yang lainnya, tiba-tiba, ruang di aula ruang waktu di antara pegunungan di belakangnya bergetar. Wow, detik berikutnya, seorang Liying melesat ke langit dari aula ruang dan waktu, memegang pedang ke leher Dong Guo Kunlun. Wanita ini bukan orang lain, Tuo Bai Yingying yang membawa kristal ruang dan waktu di wilayah rahasia Huangfu. Ketika Dong Guo Kunlun ingin menghindar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang datang hanyalah tahap keempat dari tahap eklosion, dia dengan jijik berkata, "Bagus untukmu. Karena kamu di sini, maka matilah." Ledakan. Sosok Dong Guo Kunlun melintas, dan setelah mencelupkan pedang Tuo Bai Yingying, sebuah telapak tangan mengenai dada Tuo Bai Yingying. Bang! Dengan suara, tubuh Tuo Bai Yingying tiba-tiba runtuh. Tak tertahankan. Setelah Dong Guo Kunlun menyeringai, dia menatap Tan Yun di bawah, dan berkata dalam ujian gelap lama. Tiba-tiba, suara kata-kata Dong Guo Kunlun berhenti tiba-tiba, dan adegan yang membuatnya sangat ketakutan terjadi. Setelah dia melihat Tuo Bai Yingying yang telah dihancurkan oleh telapak tangannya sendiri, tubuhnya ditata ulang dan menjadi sebagus sebelumnya, tetapi wajahnya sedikit memucat. Dong Guo Kunlun kaget dan panik. Sangat sulit baginya untuk memahami mengapa lawan tidak mati setelah dibunuh oleh dirinya sendiri. Membunuh. Tuo Bai Yingying memegang pedang terbang dan tiba-tiba memotong leher Dong Guo Kunlun. Pompa. Meskipun Dong Guo Kunlun lolos dari pedang fatal, luka yang dalam terpotong di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Pompa. Segera setelah itu, Tuo Bai Yingying Liying melintas, muncul di belakang Dong Guo Kunlun, dan memotong leher Dong Guo Kunlun dengan pedang. Saat Dong Guo Kunlun lolos dari pedang dengan tergesa-gesa, angin sepoi-sepoi melonjak dari atas kepalanya disertai dengan gelombang panas yang mengepul, tetapi Tan Yun yang menampilkan tubuh api Hongmeng, tubuhnya melonjak hingga 300 meter, dan tulang kaki kirinya. Di angka 30 meter, Cao Dong Guo Kunlun menginjaknya dengan keras. Dong Guo Kunlun tahu bahwa tulang Tan Yun sangat keras, dia tidak ingin berjuang keras, tetapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia harus bertarung. Orang tua itu berkelahi denganmu. Dong Guo Kunlun, yang tingginya 20 kaki, menghantamkan tinju kanannya yang besar ke arah tulang kaki besar yang terinjak di langit. Bang! Klik! Ah! Tangan tua! Dong Guo Kunlun berteriak, tinju kanan diledakkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun yang seperti gunung menggunakan tulang tangan kanannya untuk bergerak memancing di laut, dan meraih Dong Guo Kunlun dengan kuat di tangannya. Retak. Tan Yun berdiri di udara, mengepalkan tangan kanannya, dan seluruh tubuh Dong Guo Kunlun berderit, seolah-olah retak kapan saja. Dengan pengerahan tenaga terus-menerus Tan Yun, mata Dong Guo Kunlun menjadi sesak, rongga matanya menonjol, dan setetes darah menetes dari matanya. Segera, darah terus mengalir keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya, dan seluruh orang itu mengerikan. Tidak, tidak, Dong Guo Kunlun panik, memohon, Master Sekte Tan, Lao Yu salah. Tolong jangan bunuh Lao Yu. Orang tua itu benar-benar tidak bisa mati. Orang tua itu sudah berada di kesempurnaan besar alam eklosion, dan itu hanya setengah langkah lagi dari kenaikan. Orang tua itu bersumpah, selama kamu tidak bunuh orang tua itu bersedia mengakuimu sebagai tuannya. Meskipun Dong Guo Kunlun bisa menebak bahwa Tan Yun tidak akan mengampuni dirinya sendiri, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Alasan mengapa dia memohon belas kasihan, seperti yang dia katakan, dia adalah kesempurnaan agung dari alam eklosion, dan kenaikan eklosion tampaknya tepat di depan matanya. Dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan Dao Ascension. Jika dia mati pada saat ini, dia akan memiliki segalanya selama ribuan tahun. Usaha akan sia-sia. Karena itu, dia memohon belas kasihan. Tanpa menunggu kata-kata Dong Guo Kunlun, Tan Yun meraung, kamu membawamu ke pembangkit tenaga listrik istana yang tak terukur dan alam eklosion. Kamu tidak hanya membantai jutaan muridku di alam misterius jiwaku, tetapi kamu juga ingin merambah wanita Laosu. Karena Laosu berkata bahwa kamu tidak akan mati dengan baik, kamu tidak boleh mati dengan baik. Kaca, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan tenaga. Setelah meremas seluruh tulang tubuh Dong Guo Kunlun, dia melemparkan Dong Guo Kunlun ke pegunungan. Tubuh lembut setinggi 20 kaki Dong Guo Kunlun dengan cepat kembali ke ukuran normalnya dan kembali ke penampilan 90 tahun. Dia berbaring di tanah dengan lemah, kepalanya terus bergerak, memohon, Sekte Master Tan, tolong jangan bunuh aku.
Selama kamu tidak membunuhku, aku benar-benar menjanjikan segalanya padamu. Tan Yun menutup telinga, dan ketika dia melakukan tendangan voli di samping Dongguo Kunlun, tubuhnya yang berjumlah 300 zang berubah menjadi tinggi biasa. Tuan, dan Suzhen, lanjutkan. Pada saat ini, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan dua tetes cairan kehidupan keluar dari cincin Qiankun. Dua tetes cairan kehidupan, terbang melintasi kehampaan, ditangguhkan di samping Tan Yun dan Sen Suzhen. Beberapa dekade yang lalu, setelah Tan Yun membawa pohon kehidupan kembali dari alam jiwa misterius, dia menyerahkannya kepada Tuoba Yingying. Kemudian, Tuoba Yingying menyimpan cairan kehidupan yang terkondensasi di pohon kehidupan. Tuoba Yingying tahu bahwa cairan kehidupan tidak boleh digunakan oleh mereka yang terluka parah. Jika tidak, cairan kehidupan tidak hanya akan membantu yang terluka dan memulihkan organ dalam, tetapi juga akan dihancurkan oleh nafas kehidupan yang agung dari cairan kehidupan. Karena itu, Tuoba Yingying hanya memberi Tan Yun dan Sen Suzhen, yang kehilangan lengan. Tan Yun dan Sen Suzhen melambai ke cairan kehidupan di depan mereka, dan cairan kehidupan segera berubah menjadi dua kabut yang penuh dengan napas kehidupan yang kaya, menutupi mereka berdua. Segera, hanya dalam 3 napas, Tan Yun menumbuhkan tulang kaki kanan yang patah, dan daging dan darah tumbuh di lengan dan kakinya, dan seluruh tubuhnya menjadi tanpa cedera. Dan begitu juga Sen Suzhen. Setelah Tan Yun pulih dari cederanya, dia menendang Dongguo Kunlun dengan kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya dan menginjak selangkangan Dongguo Kunlun menghadap ke langit. Tidak, tidak, Dongguo Kunlun, yang menikmati seks, mengeluarkan kepanikan yang menusuk hati, tidak. 3 kata, tidak, mengartikan kepanikannya yang luar biasa. Nasib memukul wanita saya tidak hanya akan membuat Anda tidak bahagia, tetapi juga membuat Anda tidak bahagia. Pada saat ini, Tan Yun, meskipun bukan iblis, lebih menakutkan daripada iblis. Boom, terdengar suara gelembung pecah, tetapi melihat Tan Yun menginjaknya, dia berkata dengan dingin, dan biarkan kamu mengalami kesulitan. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun membalik tangan kanannya dan menusuk mulut Dongguo Kunlun dengan pedangnya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Memikirkan jutaan murid yang meninggal, dan memikirkan kata-kata Dongguo Kunlun yang mempermalukan wanitanya sendiri, Tan Yun dengan tegas berkata, biarkan kamu memiliki lebih banyak penglihatan. Pompa. Setelah Tan Yun berbicara, dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menghancurkan mata Dongguo Kunlun. Kemudian, dia menendang Dongguo Kunlun ke udara dan mendarat di samping 130 orang kuat di istana Wuliangyu. Pada saat ini, 134 orang yang terluka parah Yougong Miti yang tak terukur memandang wakil kepala istana di samping mereka, berubah menjadi pemandangan di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Mereka gemetar ketakutan, memperhatikan langkah mereka Tan Yun, yang datang, memohon. Master Sekte Tan, perintah untuk membunuh jutaan murid Huang Fu Shengzong diperintahkan oleh Dongguo Kunlun. Master Sekte Tan, Dongguo Kunlun mesum, kita semua sangat takut padanya. Dia adalah wakil raja istana kita tidak berani mendengarkan perintahnya. Iya, Master Sekte Tan, terimalah kami ingin mengakui Anda sebagai tuan kami. Petik 2. Petik 2. Di hadapan permohonan, Tan Yun, yang berjalan menuju kerumunan dengan pedang panjang di tangannya, acuh tak acuh. Dia samar-samar terlihat di mata bintangnya, air mata berkedip-kedip, dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah Anda dipaksa, pertama-tama, demi istana mendalam 6 surga, Anda melanggar Huang Fu Shengzong saya dan membantai murid-murid saya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tan Yun datang di depan orang banyak, dan segera menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan mereka, dan berkata, satu persatu, di mana anggota keluargamu? Dan di mana keturunan wakil raja istanamu? Setelah itu, semua orang dengan jujur memberitahu Tan Yun tentang keluarga dan keluarga Dongguo Kunlun, dan setelah Tan Yun melepaskan murid Dewa Hongmeng, dia melihat kembali ke Tuoba Yingying. Kata-kata berikutnya membuat semua orang benar-benar marah. Ke atas, Tan Yun berkata dengan dingin, Yingying, apakah kamu ingat posisi dari 135 keluarga? Kembalilah ke Tuan, ingat. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Sangat bagus. Tan Yun berkata dengan dingin, selanjutnya, Anda menghapus semua anggota badan mereka, dan kemudian menahan mereka untuk sementara. Setelah kami menenangkan musuh yang menyerang, kemudian,
Hancurkan semua keluarga di belakang semua musuh di istana Wuliangyu. Naik, aku, Tan Yun, ingin membiarkan anak dan cucu semua orang di istana Wuliangyu mengubur jutaan muridku. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, tidak. Tan Yun. Pada saat ini, di padang rumput yang subur, Sen Subing, yang terluka parah dan sekarat, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan lemah, tidak, jangan bunuh orang-orang yang tidak bersalah di keluarga mereka. Mendengar ini, orang-orang kuat di istana tak terukur buru-buru berteriak minta ampun, Tuan Sekte Tan, istrimu benar. Bunuh kami. Jangan bunuh keluarga kami. Petik 2. Tan Yun menutup telinga, sosoknya menghilang dalam sekejap, muncul di samping Sen Subing, membungkuk dan dengan lembut mengambil Sen Subing, melangkah dengan lembut, berjalan menuju menara suci yang indah tidak jauh, meninggalkan semua orang di belakang. Kemudian, suara lembut Tan Yun terdengar, Subing, aku ingin semua manusia di benua hukuman surgawi tahu bahwa mereka yang melanggar sekte Huang Fu Sein Ku akan dibunuh. Saya ingin seluruh benua menjadi jelas, apakah itu manusia atau binatang, konsekuensi dari membantai sekte suci Huang Fu saya akan menjadi seluruh klan. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang tidak bersalah dalam keluarga di belakang istana yang tak terukur ini, tetapi saya masih ingin melakukan ini. Kalau tidak, dengan kecepatan kita, paling lama puluhan tahun, saya akan naik ke alam abadi. Sebelum kita naik, saya tidak hanya akan memerintah hukuman surgawi, tetapi juga menahan mereka yang ingin memberontak, dan memberikan benua hukuman surgawi yang damai, dan dunia yang makmur. Pada saat ini, kecuali Sen Subing dalam pelukan Tan Yun, tidak ada yang melihat kata-kata Tan Yun, setetes air mata sakit hati karena pembantaian jutaan murid. Tan Yun memegang Sen Subing dan terus berjalan menuju menara suci yang indah. Air mata menetes di wajah Sen Subing dan berlinang air mata. Sen Subing tahu bahwa Tan Yun memilih untuk menjadi kejam sekali untuk menghentikan pembantaian murid-murid Huang Fu Sengzong, dan untuk mengejutkan semua orang. Sen Subing mengulurkan tangan gioknya dengan gemetar, menyeka air mata Tan Yun, dan berkata dengan lemah, saya mengerti segalanya. Ketika Tan Yun membawa Sen Subing ke menara suci lantai 12, hinaan dari yang kuat datang dari belakang. Tapi Tuoba Yingying sedingin es, memegang pedang untuk memusnahkan semua orang, menghancurkan lidahnya, hanya menyisakan matanya. Tuoba Yingying melirik orang-orang dan berkata dengan dingin, aku akan membiarkanmu menyaksikan proses penghancuran seluruh keluargamu. Untuk menghibur jutaan murid undead dari sekte kami, akan sulit bagimu untuk mati selama periode ini. Setelah itu, Tuoba Yingying memenjarakan kolam spiritual semua orang lagi. Kemudian, di antara kedipan alam semesta, pagoda ruang waktu master tingkat rendah muncul entah dari mana. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual menyelimuti semua orang dan mengirim semua orang ke dalamnya. Di dalam Santa, kemudian menara suci ditutup, berubah menjadi seberkas cahaya, dan masuk ke borgol Tuoba Yingying. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang keluar dari lantai 12 menara suci yang indah, muncul di depan dan di belakang para wanita, dan membiarkan 7 raja dari menara suci yang indah terbang keluar. Tan Yun membiarkan semua putri kecuali Tuoba Yingying, Raja Beruang Naga Tianluo, masuk dan pulih dari luka mereka. Saat ini, hanya ada Tuoba Yingying dan Tan Yun di luar menara. Tuan, meteor waktu dan ruang semuanya ada di dalam. Tuoba Yingying berkata dan menyerahkan cincin alam semesta kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin Qiankun, dia berkata, Yingying, kamu segera membuka batu besar, dan aku akan mengatur ulang pintu alam rahasia. Bawahan patuh. Tuoba Yingying menembak ke langit setelah menerima pesanan. Tan Yun menahan sakit hatinya, dan dengan cepat membuka makam besar di gunung dengan pedang. Segera, tanpa gerakan apapun, mayat jutaan murid naik ke langit dan terbang ke makam. Setelah Tan Yun meminta para murid untuk memasuki tanah untuk keselamatan, dia mendirikan batu nisan, dan setelah 3 kali membungkuk ke batu nisan, Tan Yun mengulurkan tangannya dan membelai batu nisan itu, diam untuk waktu yang lama. Hei, setelah Tan Yun menghela nafas panjang, dia mulai mengatur 2 formasi teleportasi yang dihancurkan oleh Tan Taiyu dan mengarah ke alam rahasia Murong dan alam rahasia abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying memegang batu besar dengan sepasang tangan batu giok, dan terbang di bawah pintu keluar alam rahasia, dan berkata melalui suara, Tuan, batunya sudah siap. Setelah Tan Yun mengambil langkah, dia muncul di depan Tuoba Yingying dan berkata,
keluarkan semua artefak suci dan pedang terbang artefak immortal Asia. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanannya, dia mengorbankan 10.000 pedang terbang dari rampasan. Jiwa Tan Yun sekarang 10% lebih kuat dari Eclosion Realm Dzogchen dan Great Power biasa. Dengan satu pemikiran, pedangnya terbang bersama, dan dia mulai mengukir dan menggambar 12 naga di sekitar formasi terlarang pertahanan Ding di atas batu. Setelah hanya 3 jam, Tan Yun mengatur ulang pintu rahasia. Formasi terlarang defensif ini adalah teknik terkuat yang bisa digunakan Tan Yun tanpa elemen abadi sebelum kenaikan. Tan Yun tahu bahwa jika sangguannya tidak menganugerahkan jimat istana abadi Dongguo Kunlun selama 6 hari, jika tidak, gerbang alam rahasia tidak akan dihancurkan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan sedih, berapa banyak musuh yang ada hari ini di luar rahasia Huangfu. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan, ada total 211 orang di luar area rahasia Huangfu, dan bawahan mendengar dari penghinaan mereka ketika mereka menghina sekte saya, Tuan Istana dari Istana tak terukur ada di dalam. Apakah ada tanda bahwa pintu rahasia alam rahasia Huangfu telah dibobol? Tan Yun bertanya dengan serius. Tidak, Tuoba Yingying berkata dengan jujur. Mendengar ini, ketika Tan Yun menarik napas lega, Sen Subing dan para dewi dengan gembira terbang keluar dari pagoda suci yang indah, dan tanduk rok melayang di kehampaan. Mata indah Sen Subing mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, haruskah kita pergi ke alam rahasia Murong untuk membunuh musuh terlebih dahulu, atau alam rahasia abadi? Tan Yun berpikir sedikit lagi, pergi ke rahasia abadi dulu. Kemudian Tan Yun menyingkirkan pagoda suci yang indah, dan putri-putrinya, Raja Tian Luolongqiong, memasuki formasi teleportasi yang menuju ke alam rahasia abadi. Karena alam rahasia jiwa ilahi lebih dekat dengan alam rahasia abadi, Tan Yun dapat mencapai alam rahasia abadi dalam waktu setengah jam. Setelah setengah jam, alam rahasia abadi. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi di sisi barat gerbang dalam, ada situs suci yang disebut Suaka Waktu dan Ruang Abadi. Di tengah ruang waktu abadi, ada aula ruang waktu. Pada saat ini, ruang di kuil waktu bergolak, dan Tan Yun, putrinya, dan Raja Beruang Naga keluar dari udara. Tan Yun segera melepaskan kesadaran spiritualnya, seperti gelombang tak terlihat, bergegas ke pintu alam rahasia abadi. Dia merasa lega ketika menemukan bahwa pintu alam rahasia masih utuh di tengah suara benturan. Kemudian, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti misteri abadi puluhan ribu mil, dan menemukan lebih dari 20 juta murid di gunung, hutan, dan sungai, pucat dan gemetar ketakutan. Tan Yun mengetahui bahwa Long Aotian berada di bawah pintu dunia rahasia, dan meraung di pintu dunia rahasia. Anjing-anjing tua dari istana tak terukur, jika Anda memiliki benih, menerobos pintu rahasia dan masuk dan bunuh kepala ini. Jika tidak bisa dipatahkan, kamu semua adalah cucuku, hahaha. Setelah Long Aotian menghina, dia dengan tegas berkata, kamu dengarkan kepala ini. Tan Yun, penguasa sekte suciku, pasti akan datang dan menghancurkanmu. Di belakang Long Aotian, lebih dari 2.000 pejabat tingkat tinggi juga berteriak dan mengutuk. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada riak di kehampaan di pintu alam rahasia, dan penghalang kedap suara diatur. Hah! Di bawah pintu alam rahasia, Long Aotian yang memarahi dengan keras terkejut, siapa yang mengatur penghalang kedap suara? Itu bukan kita. Semua eksekutif senior menjawab. Sama seperti Long Aotian dan para pemimpin tingkat tinggi yang bingung, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar bergema di seluruh dunia rahasia dan masuk ke telinga semua orang. Jangan panik, para senior dan murid dari alam rahasia abadi, penguasa ini ada di sini. Tan Yun berkata, Tuan Sekte ini ada di sini. Seolah penuh dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, itu menghilangkan kepanikan di hati para murid yang bersembunyi di alam rahasia dan merapikan pikiran mereka yang berantakan. Kalimat, Tuan Sekte ini ada di sini, membuat Long Aotian dan bahkan lebih dari 2.000 eksekutif senior senang dengan murid-muridnya. Bagus, Tuan ada di sini. Master Sekte telah datang ke alam rahasia abadi kita. Petik 2. Petik 2. Segera setelah itu, murid yang bersembunyi di danau terbang ke pantai dan berlutut menghadap ke langit. Para murid bersembunyi di semak-semak, serta para murid bersembunyi di berbagai tempat, berlutut dalam kegembiraan, dan suara air pasang menelan alam rahasia abadi.
Murid itu melihat tuannya. Murid itu melihat tuannya. Setelah beberapa lama, Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar lagi. Jangan takut, jangan panik, bahkan tidak perlu bersembunyi, semuanya adalah tuannya. Kamu bisa berlatih dengan tenang, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Adapun musuh di luar alam rahasia, Master Sekte ini semua akan ditangkap hidup-hidup. Setelah Tan Yun berkata, lebih dari 20 juta murid, suara memekakkan telinga, gelisah untuk waktu yang lama di alam rahasia abadi, murid patuh. Ketika suara itu jatuh, Tan Yun, putri-putrinya, dan Raja Beruang Naga, muncul entah dari mana dari bawah pintu alam rahasia. Long Aotian dan lebih dari 2000 orang tingkat tinggi, menghadap Tan Yun dan para gadis, berlutut dan berteriak, bawahan telah melihat Master Sekte, wakil Master Sekte, dan istri Master Sekte. Iya, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada hadiah. Sekte Tuan Xie, semua pejabat senior berdiri dengan hormat. Tan Yun berkata, kamu akan melakukan tugasmu, dan aku akan menyerahkannya kepada Sekte Master. Bawahan ikuti perintahmu, tolong lebih memperhatikan keselamatanmu. Setelah pemimpin tingkat tinggi pergi, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan penghalang kedap suara yang menutupi pintu rahasia menghilang. Tiba-tiba, suara makna yang tidak bisa disangkal datang dari luar alam rahasia ke alam rahasia. Pejabat senior Kaisar Huangfu Shengzong mendengarkan, lelaki tua itu hanya berkata sekali, siapapun yang membuka pintu alam rahasia dan membiarkan kita masuk, lelaki tua itu tidak akan membunuh siapapun. Jika Anda terobsesi dengan tidak mengerti, tidak ada yang akan membuka pintu alam rahasia dan membiarkan kita menerobos pintu alam rahasia, dan membiarkan darah mengalir di alam rahasia abadi, dan anjing tidak akan tinggal. Mendengar ini, Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyembur keluar dari pintu alam rahasia, menyelimuti puncak agung ribuan mil di luar rahasia abadi, dan menemukan bahwa gunung-gunung di luar pintu alam rahasia berdiri di langit. 198. Alam Eklosion Perkasa. Mereka semua adalah wanita tua dan orang tua di atas 60 tahun. Di antara mereka, ada 3 orang di alam eklosion dengan 9 lapisan, 28 di alam eklosion dengan 8 lapisan, dan sisanya adalah yang kuat dari 4 hingga 7 lapisan di alam eklosion. Tan Yun mendengus dingin, dan kemudian mengirimkan pesan suara kepada putri-putrinya, Tian Luolong Xiong Wang, semua ditinggalkan dan dibiarkan hidup. Kata-kata Tan Yun berakhir. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, ada suara tua lain, orang tua itu menghitung sampai 3, jika pintu alam rahasia belum dibuka, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, sesepuh 9 kali lipat di alam bulu berdiri di udara, dengan kebencian yang mendalam di matanya yang berlumpur, berkata dengan suara yang dalam, 1. Setelah itu, setelah melihat bahwa pintu alam rahasia belum dibuka, wajah lelaki tua itu agak jelek, dan suaranya sedikit lebih dingin, 2. Ketika kata-kata itu jatuh, pintu alam rahasia masih belum terbuka. Dia sangat marah dan hendak memanggil, 3, ketika tiba-tiba, dia tertawa. Pembangkit tenaga listrik di belakangnya tidak bisa menahan senyum. Ledakan. Tapi itu adalah pintu rahasia yang dia dan yang lainnya tidak bisa hancurkan untuk waktu yang lama, disertai dengan raungan, perlahan terbuka. Hahaha, ini hampir sama. Setelah tertawa panjang, tetua dari alam bulu 9 lapisan tiba-tiba menyeringai, dan dengan tegas berkata kepada yang kuat di belakangnya, bunuh semua orang di alam rahasia abadi. Membunuh. Orang tua itu memimpin untuk melakukan shuttle melalui kehampaan yang diselimuti awan dan terbang menuju pintu alam rahasia. Pergi bersama. Setelah masuk, bantai semua semut. Kekuatan yang tersisa berteriak ketika mereka hendak pergi dan bergegas ke pintu alam rahasia, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Di mata semua orang, saya melihat orang tua yang bergegas ke pintu alam rahasia terlebih dahulu, dan pada saat dia terbang ke pintu alam rahasia yang berukuran ribuan kaki, saya melihat seorang pemuda tampan di jubah ungu. Terbang keluar dari pintu. Segera setelah itu, pemuda berjubah ungu menjulurkan tangan kirinya dan mencubit leher lelaki tua itu, menyebabkan kakinya menggantung di udara. Orang-orang kuat memandang pemuda berjubah ungu, dan berseru kaget, ini Tan Yun. Dia adalah guru sekte Huangfu Shengzong Tan Yun. Dia hanya level kelima dari Eclosion Stage, dan pemimpin kami Liu adalah level 9 dari Eclosion Stage. Kenapa? Dia akan dengan mudah ditangkap olehnya.
Sama seperti kerumunan panik, Liu Yi, yang dijepit oleh leher Tan Yun, benar-benar kosong dalam pikirannya. Pemimpin ortodoks dari istana terberkati yang bermartabat, mengapa dia tidak bisa melawan di depan Tan Yun? Duri kaca. Oh tidak. Tan Yun mencubit Liu Yi dengan tangan kirinya dan memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Setelah memelintir lengan kirinya, dia merobeknya hingga berdarah. Ledakan. Tan Yun tanpa ekspresi, dan setelah menjatuhkan lengannya yang patah ke dalam kekosongan dengan tangan kanannya, dia menepuk dada Liu Yi dengan telapak tangan. Tan Yun melemparkan Liu Yi, yang sekarat dengan darah dari mulutnya, ke belakang, dan berkata dengan dingin, "Ying Ying, tutup kolam spiritualnya dan kunci dia. Yang lain, biarkan aku melepaskan sisa barang lama, semuanya." Alasan mengapa Tan Yun tidak menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan kerumunan adalah karena setelah menggunakan murid ilahi Hongmeng, semua orang akan lupa untuk memahami dan melupakan segalanya. Itu akan membuat musuh terlalu ringan untuk ditangkap hidup-hidup. Tujuan Tan Yun sangat sederhana. Dia ingin membuat musuh gemetar dan menangkap mereka hidup-hidup setelah dimusnahkan dalam ketakutan. Dia ingin orang-orang tua yang telah melakukan kejahatan ini menderita bayang-bayang kematian. Pukul, pukul. Tuoba Yingying melakukan tendangan voli keluar dari pintu alam rahasia. Darah terciprat dan tunggulnya terbang secara horizontal. Dengan pedang, dia memotong tangan dan kaki kanan Liu Yi, lalu menyegel kolam spiritualnya dan memasukkannya ke penjara sebelumnya. Di dalam menara suci 135 orang di istana. Desir-desir. Pada saat ini, Raja Tian Luolongqiong memegang palu raksasa, dan Su Bing, Su Zhen, Meng Yao, Yu Qin, Xiao, Xianer, Ziyan meraih pintu alam rahasia, dan mengikuti Tan Yun menuju musuh. Pada saat ini, banyak orang kuat dari istana Anda yang tak terukur berteriak ngeri, lari. Kami sama sekali bukan lawan mereka. Melarikan diri. Bubarkan dan lari. Yang bisa kabur adalah satu. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, butiran keringat besar muncul di dahi semua kekuatan, dan mereka tersebar dari langit. Mereka tidak sabar menunggu orang tua mereka memberi diri mereka sepasang sayap ekstra, sehingga mereka bisa melarikan diri lebih cepat. Hari ini, kamu orang tua, bahkan tidak ingin melarikan diri. Begitu suara Tan Yun jatuh, dia melakukan tendangan voli dengan pedang Excalibur Hongmeng, dan melintasi Bailey Void, menghentikan seorang wanita tua di alam bulu 9 lapisan. Wanita tua itu gemetar ketakutan, dan ketika dia mencoba melarikan diri ke kiri, Tan Yun menjauh dari wanita tua itu dan mengayunkan pedang. Ah, kaki orang tua itu. Tan Yun yang memotong kaki kanannya dengan satu pedang, dan kemudian dengan menerkam, memotong kaki kirinya lagi. Tan Yun, orang tua itu berkelahi denganmu. Wanita tua itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia memegang pedang di tangan kanannya yang kurus dan mengayunkannya ke leher Tan Yun. Apa yang akan kamu lawan dengan Master Sekte ini? Dasar anjing tua dari istana tak terukur. Tan Yun menoleh ke samping seperti kilat dan menghindari pedang, dan langsung menebas tangan kanan wanita tua yang memegang pedang itu. Tan Yun, aku harus menarikmu kembali saat aku mati. Ketika wanita tua itu menganggap kematiannya sebagai rumah, seluruh kepalanya membengkak dengan cepat, dan dia jelas akan meledakkan kolam spiritual. Ketidakpedulian. Sosok Tan Yun melintas, dan telapak tangan sedang menamparkan dahinya. Tiba-tiba, telinga, hidung, dan mata wanita tua itu dipenuhi darah, dan kepalanya yang membengkak menyusut seperti balon yang kempis, dan dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kehampaan. Tuoba Yingying, yang terbang di langit, membawa wanita tua itu ke menara suci. Kemudian, Tan Yun menggunakan langkah sucinya, seperti hantu yang bergerak melalui kekosongan, setiap kali dia mengejar musuh yang melarikan diri, dia akan memotong anggota tubuh musuh, dan kemudian menamparkan dada musuh. Raja beruang naga Tianluo melepaskan aura kuat dari periode dewasa tingkat ke-10, dan merusak musuh dengan parah. Dalam kata-kata Tianluo Long Xiongwang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu palu. Jika ada, maka 2 palu dan 2 palu. Sejak saat itu, setelah Raja Beruang Naga Tianluo mengejar musuh 9 kali lipat dari alam bulu, dia tidak bisa terluka parah dengan satu palu, jadi dia tersenyum dan membuat palu lain. Dan Sen Subing dan anak-anak dan putri Dewa Tantai, pada saat ini, tampaknya adalah Dewi Kejam yang telah turun ke bumi. Setelah mengejar musuh, mereka memotong tendon dan kaki musuh, dan kemudian menghindari tanda vital musuh, dengan pedang menusuk dada musuh.
Dalam waktu singkat, hanya 9 orang dari lapisan ke-8 alam bulu yang tersisa untuk melarikan diri dari musuh. Salah satu dari mereka melihat ke belakang dan melihat bahwa Sen Subing, yang berada di udara dengan niat membunuh, meraung dengan suara serak, "Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jangan lari, naik dan tangkap wanita ini bersama-sama," mengancam Tan Yun. Mendengar itu, 8 orang lainnya berhenti melarikan diri, dan ketika Ling Kong hendak membunuh Sen Subing, tiba-tiba ke-9 dari mereka tercengang. Karena Tan Yun, Tian Luolong Xiongwang, dan Meng Xiao beberapa wanita, melihat Sen Subing yang mengejar mereka dari kejauhan, tidak berniat membantu Sen Subing sama sekali. Tiba-tiba, semua kebingungan berlama-lama di hati 9 orang. Mengapa Tan Yun dan yang lainnya tidak membantu wanita berbaju bunga emas yang membunuh Chow? Apa konspirasi? Atau apakah wanita cantik dalam gaun bunga emas, meskipun hanya tingkat ke-5 dari Eclosion Stage, dapat menangani kekuatan tingkat ke-8 dari Eclosion Realm? Salah satu dari mereka mengesampingkan kebingungan, menelan air liurnya, dan dengan tegas berkata, "Jangan takut, semuanya. Jika kita 9 bahkan tidak bisa menghadapinya, maka kita tidak akan hidup sia-sia." Meskipun dia berkata begitu, detak jantungnya terdengar lebih keras, dan seluruh jantungnya seperti tercekat di tenggorokan. 8 orang lainnya melakukan hal yang sama, tetapi mereka memalingkan hati dan berteriak, "Ayo pergi bersama." Begitu kata-kata itu jatuh, mereka menggunakan kekuatan surga yang mempesona untuk membunuh Sen Subing dengan agresif. Mulut Sen Subing dipenuhi dengan penghinaan, dan berkata dengan ringan, "Jangan katakan bahwa kalian 9 hanya tahap ke-8 dari tahap eklosion, bahkan jika itu adalah tahap ke-9, Anda pasti akan kalah di depan saya." Dengan mengatakan itu, Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu. Setelah tubuh Miao Men menjadi transparan dari kehampaan, ia bergerak sangat cepat, sehingga tampak seperti 9 hantu Li Ying, sambil memegang pedang untuk membunuh 9 orang. Pada saat berikutnya, 9 hantu Sen Subing muncul di depan 9 pria kuat di posisi yang berbeda pada saat yang sama, dan secara bersamaan mengayunkan 9 pedang. Lubang pedang pertama menembus dada seseorang. Pedang kedua menembus organ dalam seseorang. Pedang ketiga meledak, memotong lengan seseorang. Setelah 9 pedang, 5 dari mereka terluka parah dan jatuh ke dalam kehampaan. Selain itu, pria kuat yang kehilangan lengan atau kakinya, melarikan diri ke langit, melolong ngeri, dengan mudah disusul oleh Sen Subing, dan menamparkan punggung masing-masing dari keempatnya. Kepulan, mulut mereka berempat mengucurkan darah, yang mewarnai matahari terbenam menjadi merah dan menutupi matahari terbenam. Segera, 4 orang yang kehilangan kesadaran mereka juga jatuh ke dalam kehampaan. Dan Sen Subing berdiri dengan pedang di udara, tanpa kehilangan postur heroiknya. Pada saat ini, Tuoba Yingying dikorbankan ke Menara Suci dan membawa 9 orang ke Menara Suci. Pada saat ini, ada lebih dari 300 orang kuat dari istana tak terukur di Menara Suci. Setelah itu, Tan Yun, para gadis, dan Raja Beruang Naga Tianluo terbang ke alam rahasia abadi. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti seluruh alam rahasia, dan suara acuh tak acuh menyebar ke telinga setiap tingkat tinggi dan murid, Anda dapat berlatih dengan ketenangan. Pikiran, semua orang yang datang untuk menyerang alam eklosion telah ditangkap hidup-hidup. Selain itu, para murid dan senior dari alam rahasia jiwa ilahi, Anda dapat kembali ke alam rahasia jiwa ilahi untuk berlatih. Adapun pembantaian jutaan murid sekte kami di alam rahasia jiwa segudang oleh Istana Yougong yang tak terukur, setelah Master Sekte menangkap semua musuh hidup-hidup, upacara penghapusan musuh akan diadakan untuk membiarkan Anda menyaksikan pembunuhan musuh dengan matamu sendiri. Mendengar itu, seluruh alam rahasia abadi mendidih. Para murid bersorak dan membungkuk dalam kegembiraan. Long Aotian, yang telah memuja Huang Fu Shengzong sebelumnya, dan ratusan lainnya, para master dari Sekte Siuxian juga sangat beruntung. Mereka merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk dapat memuja Huang Fu Shengzong dan menjadi Huang Fu Shengzong tingkat tinggi. Ketika para pejabat tinggi dan para murid bersemangat dengan penangkapan raja atas musuh yang menyerang, Tan Yun dan yang lainnya telah melewati terowongan ruang dan waktu dan bergegas ke alam jiwa yang misterius. Alasan untuk kembali ke alam rahasia jiwa ilahi adalah karena alam rahasia abadi tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke alam rahasia murong. Tan Yun dan yang lainnya hanya dapat kembali ke alam misterius jiwa ilahi, dan kemudian melewati terowongan ruang dan waktu untuk mencapai alam misterius murong.
Setelah 1,5 jam, di hamparan luas, seperti negeri dongeng, wilayah rahasia Murong, di aula sederhana dan sederhana yang tergantung di langit, puisi dan puisi Patriark Murong duduk di kursi Patriark. Sekarang puisi-puisi Murong memiliki basis kultivasi 3 kali lipat di alam eklosion. Dia menutup matanya yang indah dan diam. Pada saat ini, ada lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik alam dewa berdiri di aula, 60 di antaranya adalah tetua klan Murong. Sisanya adalah dari sebelumnya, alam rahasia jiwa ilahi melarikan diri ke tingkat atas alam rahasia Murong. Di luar aula utama, ada lebih dari 600 senior Huang Fu Shengzong berpangkat tinggi di bawah ranah alam ilahi. Pada saat ini, di antara ribuan orang tingkat tinggi di alam rahasia jiwa ilahi, para murid dari Istana Abadi Jiwa Ilahi sebelumnya dan sekte-sekte abadi-abadi, dan anggota tingkat tinggi yang telah dipilih, menatap Murong Sishi, dengan tampilan yang kuat. Patriark Murong, karena klan Murong Anda memiliki banyak formasi teleportasi yang lolos dari gerbang alam rahasia, tunggu apa lagi? Mari kita kabur dari gerbang alam rahasia. Iya, Patriark Murong, tolong pikirkan itu. Pintu rahasia klan Murong Anda persis sama dengan pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi. Karena pembangkit tenaga listrik istana Anda yang tak terukur dapat mendobrak pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi, hal yang sama bisa dilakukan. Mendobrak pintu rahasia klan Murongmu. Iya, Patriark Murong, cepat buka formasi teleportasi dan biarkan kami melarikan diri. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Murong Sishi tetap diam. Dari sudut pandangnya, dia adalah tuan dari Xiao, tunangan tuannya, itu benar, tetapi klan Murongnya bagaimanapun juga adalah afiliasi dari Huang Fu Shengzong. Oleh karena itu, dia secara paksa menahan keinginan untuk membunuh orang-orang ini yang serakah akan hidup dan takut mati, dan memilih diam. Pada saat ini, klan Murong, tetua yang kemudian menjabat, Murong Ruping, memelototi alam rahasia jiwa tingkat tinggi, dan berteriak, sekelompok orang tak tahu malu yang serakah akan hidup dan takut mati. Sebelumnya Master Sekte memberi perintah, Patriark saya pasti tidak akan membuka ranah rahasia. Arai teleportasi di luar. Juga, Anda telah mendengar dengan jelas. Sejak zaman kuno, klan Murong saya dibangun oleh penguasa pegunungan hukuman surgawi, dan mereka sangat tersembunyi. Kecuali untuk urutan raja, tidak ada yang ingin tahu lokasi spesifik dari formasi teleportasi ini. Jika tidak, jika seseorang dengan motif tersembunyi di antara kamu mempelajarinya dan menggunakannya, maka kamu harus tidak menunggu kata-kata lama dari tetua keluarga Murong. Tiba-tiba, seorang kepala jiwa kuno dari Divine Soul Secret Realm Divine Realm Dzogchen, Ye Fuchen, dengan mata garang, sosoknya melintas, menamparkan wajah Murong Ruping, dan meraung. Sombong, Anda klan Murong membuatnya jelas, itu hanya anak perusahaan dari Huang Fu Shengzong saya, dan anjing Huang Fu Shengzong saya, maka Anda adalah anjing saya. Apa, kamu ingin menggigit tuanmu sekarang, bukan? Pada saat ini, semua tingkat tinggi di alam rahasia ilahi dan jiwa di aula juga dengan dingin menunjuk ke Qianfu, Murong Ruping. Murong Ruping ditampar wajahnya. Dia dan 59 tetua lainnya dari keluarga Murong benar-benar marah. Ketika mereka terbakar amarah, puisi-puisi Murong yang sunyi tiba-tiba membuka mata indah mereka. Li Ying menghilang dari posisi patriark. Segera setelah itu, darah tiba-tiba muncul. Ye Fuchen memukul tangan kanan Murong Ruping dan terputus. Pada saat berikutnya, Murong Sishi Li Ying melintas dan muncul di posisi patriark lagi. Ah! Ye Fuchen berteriak, memelototi Murong Sishi dan meraung, Murong Sishi, bahkan jika kamu adalah ranah eklosion yang kuat, kamu tidak dapat mengubahnya. Ini adalah fakta dari anjing Huang Fu Shengzongku. Jangan lupa identitasmu, kamu hanya berafiliasi dengan Huang Fu Shengzongku, dan aku adalah kepala jiwa kuno dari alam misterius jiwa ilahi, kamu berani menyakitiku. Mendengar ini, mata indah Murong Sishi memancarkan niat membunuh yang dingin, bibir Zhu terbuka ringan, dan dengan dingin berkata, kamu mengutuk lagi, percaya atau tidak bahwa patriark membunuhmu sekarang. Bunuh kepala ini. Ye Fuchen meraung, kamu patriark bawahan, apakah kamu ingin memberontak? Kamu dapat mencoba membunuhku. Pada saat ini, lebih dari 400 orang tingkat tinggi di alam rahasia jiwa dan jiwa di kuil mengecam dengan marah, Murong Sishi, kepala Ye benar, kalian semua klan Murong adalah anjing Huang Fu Shengzong saya. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kita semua. Iya, kamu hanya punya dua pilihan sekarang,
membunuh kami atau mendengarkan perintah kami untuk membuka susunan teleportasi yang mengarah ke rahasia Murong. Adapun lebih dari 600 orang tingkat tinggi di alam misterius di luar kuil, mereka diam. Setelah mendengarkan puisi itu, puisi Murong sangat marah sehingga dia gemetar hebat. Meskipun dia tahu bahwa pejabat senior Huang Fu Shengzong di alam misterius Huang Fu Shengzong, kebanyakan dari mereka menunjukkan ketakutan akan kematian ketika Huang Fu Shengzong dalam bahaya, tetapi dia harus mengakui bahwa meskipun dia mulia sebagai kepala klan, tetapi menurut dengan aturan benua hukuman surgawi sejak zaman kuno, statusnya jauh lebih rendah daripada status tinggi sekte Huang Fu Shen. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Jika tidak, Tan Yun akan marah. Apa yang bisa dilakukan anggota klan Murong? Engah. Murong Sishi, yang sangat tegak dan mematuhi aturan, mengeluarkan darahnya. Melihat adegan ini, Ye Fuchen dan para pemimpin senior dari alam rahasia jiwa ilahi menjadi semakin tidak bermoral. Murong Sishi, kamu memotong tanganku, sekarang kamu harus meninggalkan tanganmu sendiri, dan kemudian. Ye Fuchen tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, suara laki-laki yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terdengar dari luar aula, lalu apa? Kalau begitu berlututlah di depan kepala ini. Setelah Ye Fuchen berseru, dia menemukan suara itu agak akrab. Dia, sepertinya tahu siapa pemilik suara itu, dan dia gemetar ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk senior lainnya di alam misteri. Menguasai. Detik berikutnya, Zhong Wuxiao memimpin untuk terbang ke aula kuno, berpegangan pada Murong Sishi, yang gemetar hebat karena marah. Xiao, jangan khawatirkan aku, kata Murong Sishi sedih. Pada saat ini, orang-orang tingkat tinggi yang sebelumnya menyebut Murong Sishi seekor anjing tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan kebanyakan dari mereka duduk di tanah. Mereka secara alami tahu bahwa Zhong Wuxiao adalah tunangan Tan Yun, tetapi mereka tidak tahu bahwa tuannya adalah Murong Sishi. Segera, ketika ruang di aula seperti riak air, jubah ungu Tan Yun muncul entah dari mana di depan Ye Fuchen. Bawahan, lihat tuannya. Ye Fuchen menundukkan kepalanya dan membungkuk pada Tan Yun. Tan Yun bahkan tidak melihat Ye Fuchen. Dia mengamati aula dengan kekecewaan besar, dan lebih dari 400 dewa tingkat tinggi di alam dewa, dan berkata dengan suara yang dalam, ketika Master Sekte ini memerintah pegunungan hukuman surgawi, apa aturan pertama? Siapa di antara kalian yang akan membicarakan aturan ini? Mendengar itu, lebih dari 400 eksekutif tingkat tinggi sangat ketakutan seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba kulit mereka berubah dari putih menjadi abu-abu. Wajah abu-abu seperti kematian. Sementara lebih dari 400 senior tingkat tinggi gemetar, Tan Yun melihat lebih dari 600 tingkat tinggi berdiri di langit di luar kuil, dan berkata dengan dingin, siapa di antara kalian yang akan membicarakannya? Pada saat ini, seorang senior wanita dari Xiao Jia Biu berlutut di udara dan berkata dengan jujur, kembali ke penguasa. Aturan pertama adalah bahwa terlepas dari apakah Huang Fu Shengzong saya berafiliasi atau kekuatan lain yang telah ditaklukkan dan diintegrasikan ke dalam Huang Fu Shengzong, kita harus saling menghormati sebagai tamu. Jika tidak, hukuman berat dan tidak pernah meminjamkan. Yah, seseorang masih ingat. Tan Yun berkata, memelototi 400 pejabat tinggi di aula, dan berkata dengan tajam, dan bagaimana denganmu? Beraninya kau memperlakukan klan Murong sebagai anjing. Sekarang raja ini memberitahu Anda bahwa apa yang disebut hukuman berat dan tidak ada pinjaman semuanya adalah eksekusi.